Shalom IRC Sawangan, hari ini saya Melda ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sekali lagi membuktikan bahwa Dia Tuhan yang setia. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan itu bukan cuma sekedar lagu rohani aja ataupun sekedar ayat hafalan sejak sekolah minggu kita masih kecil. Namun percayalah Dia Tuhan yang hidup. Jadi saya seorang karyawan swasta, datang dari keluarga sederhana. Papa saya seorang guru olahraga dan mama saya ibu rumah tangga. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen dan sejak dini sudah terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian. Namun benar-benar mengenal Tuhan sejak SMA. Setelah itu saya merantau ke Manado dan mengambil S1. Kemudian dapat diterima kerja di Jakarta aja, itu udah mujizat banget buat saya. Semua dimulai dari setia mengerjakan hal-hal kecil, kemudian Tuhan tambahkan, saya bisa melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan juga menikah dengan pria yang baik. Long story short, saya tahun lalu diterima di sebuah perusahaan besar yang sudah IPO, dengan benefit yang luar biasa. Di mana saat pandemi Tuhan izinkan saya untuk dengan leluasa pindah ke kantor baru, yang menurut pandangan mata saya, jauh lebih baik dari kantor sebelumnya. Namun berbagai masalah datang dari sisi lingkungan, adaptasi ke industri yang baru, atasan dengan kepemimpinan yang berbeda. Dan akhirnya 1 minggu sebelum Natal tahun lalu tiba-tiba saya tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Sedih? Iya. Karena udah sayang dengan teman-teman. Kecewa? Ada. Tapi lebih berbahaya lagi saya mulai menyalahkan diri sendiri. Saya merasa mungkin saya kurang pintar, tidak bisa diandalkan dan lain-lain. Yang bahkan hal itu saya sembunyikan dari suami saya sendiri. Saya agak kena mental dan juga secara ekonomi mulai goyang. Setelah gaji terakhir habis, saya mulai mengambil uang dari tabungan. Bahkan ada cicilan yang perlu saya bayarkan ke kantor tersebut. Suami saya pun sedang melanjutkan pendidikan jadi butuh biaya. Dan again, biasanya kalaupun resign nih paling maksimum 1 bulan, saya udah dapat yang baru gantinya. Tapi kali ini beda. Tuhan izinkan ketauan saya itu dipangkas habis-habisan saudara. Keadaan tidak sesuai dengan prediksi saya yang hanya manusia biasa ini. Saya tunggu dan tunggu. 1 bulan lewat, udah bulan Januari. Tidak ada panggilan, padahal tiap hari saya apply di berbagai platform. Dan berdoa juga dengan suami saya. Nangis? Iya. Namun saya memilih bangkit. Setiap kali saya pelayanan dalam keadaan terpuruk dan cemas, saya tetap memperkatakan kebaikan Tuhan yang saya doakan terjadi untuk teman-teman saya, terjadi untuk jemaat Tuhan, yang padahal saya sendiri pun sedang butuh mujizat. Dan puji Tuhan, di bulan Februari ada 8 company yang mulai panggil saya untuk interview. Dan dalam pikiran saya mulai berkata, Tuhan gaji berapapun saya mau deh. Gaji berapapun saya pokoknya yang penting mau kerja. Dan saya siap untuk turunin gaji saya serendah mungkin. Karena kepercayaan diri saya lagi-lagi udah hilang. Satu sisi saya sadari bahwa benar-benar kepercayaan diri saya itu sudah memudar. Padahal biasanya saya itu orang yang cukup optimis dan istilahnya sikat aja. Saya percaya rencana Tuhan. Namun kali ini beda. Saya udah mulai dengan pikiran saya sendiri dan kayak menyerah aja gitu. Apa aja deh Tuhan, yang penting kerja. Tapi dengan berdoa dan berserah, bukan menyerah kepada keadaan, bukan menyerah karena apa yang orang katakan atau pikirkan tentang kita dan bahkan kadang memandang rendah kita. Dan Tuhan buktikan sekali lagi bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan Melda, rancangan Tuhan bukan rancangan saudara. Ya, akhirnya pada tanggal 14 Februari kemarin di peringatan Hari Kasih Sayang, saya pun dapat kado dari Tuhan mulai bekerja di kantor yang baru. Benefitnya bahkan jauh lebih dari sebelumnya. Dapat atasan yang baik dan semuanya karena Tuhan Yesus. Jadi buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang menantikan jawaban dari Tuhan, sedang mencari pekerjaan, punya pergumulan hidup yang berat, sekali lagi saya mau bilang, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan diri,
Namun bangkit dan bersukacitalah, karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Saya berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan kesaksian ini mendapatkan jawaban Tuhan tepat pada waktunya, sesuai dengan cara Tuhan. Dan kalau saudara sudah mendapatkan jawaban, jangan lupa saksikan pertolongan Tuhan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.